mungkin dari beberapa kita yang sebelumnya beranggapan bahwa chatbot dan AI itu adalah satu kata definisi yang sama, padahal bukan. Nah, mungkin di sini teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sore hari masih kepo-kepo AI itu apa, terus mungkin ternyata teman-teman juga tahu tentang chatbot itu apa. Nah, boleh banget ya nanti dikabain, nanti tinggal ditanyain aja pertanyaan-pertanyaan teman-teman langsung di acara Dialog Harimau hari ini. Speakers kita hari ini yaitu Kak Rian Wibowo, di mana beliau itu sekarang menjadi lead product manager di Mekari, yang sebelumnya itu menjadi product owner di jurnal, berarti di salah satu produknya Mekari itu sendiri. Oke, silahkan Karian. Sebelum masuk ke AI-nya atau chatbotnya, mungkin sebelumnya aku mau terangin dulu nih, dalam customer handling itu sendiri sebenarnya ada 5 aspek atau pilar ya. Di mana customer handling itu kan upaya kita ya memberikan bantuan kepada si pelanggan atau customer supaya mereka tuh berinteraksi dengan suatu bisnis. Di mana kita tahu bisnis itu life cycle-nya ada cukup panjang ya, berangkat dari depan, dan semua itu kita rangkum dalam satu yang kita sebut customer handling. Nah, pilarnya tadi sebagai apa ya? Misalnya saya menempatkan diri saya sebagai customer service ya. Di situ ada perlu komunikasi. Ya, komunikasi itu dalam sebuah perusahaan mungkin banyak channel. Kedua, bagaimana cara si customer service-nya untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah di sini atau tersebut troubleshooting ya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang mudah sampai yang kompleks. Lalu juga perlu ada pengetahuan produk, mana produk atau jasa ya dalam suatu usaha ya harapannya akan terus berkembang, ada fitur-fitur baru atau ada adjustment, maka siapapun yang menangani customer handling ini perlu terus diperbaharui knowledge-nya. Lalu ada juga kesempatan untuk mengeskalasi, yaitu bisa menyelesaikan masalah atau perlu diarahkan atau dieskalasi ke tim yang lebih expert apabila suatu tim atau support ini tidak bisa menanganinya. Dan terakhir, tindak lanjut atau follow up dan feedback. Kita lihat customer itu membuat keputusan berdasarkan quality service gitu loh. Kayak mereka mau membeli suatu barang, mereka mau beli lagi apa enggak, apakah kalau ada kesalahan dari si produk ini, customer akan lebih memaafkan. Sedangkan kalau customer service-nya jelek, mereka mungkin unlikely untuk membeli lagi atau bahkan kembali lagi. Dan dari riset ini, dari mungkin beberapa kalian pernah dengar ini ya, first impression pelanggan terhadap suatu bisnis itu terjadi hanya di beberapa menit pertama atau bahkan sepersekian detik. Jadi beberapa faktor yang akan menjadi penilaian si pelanggan untuk tetap memakai jasa atau produk kita itu berdasarkan response time, empati yang diberikan, konsistensi jawaban, dan cara customer service menyelesaikan masalah mereka. Ya, meskipun suatu bisnis itu sudah punya SOP sendiri, sudah menerapkan sebuah proses dalam customer handling di dalam bisnisnya sebaik mungkin, tetap aja akan ada hambatan dalam menjalankan usahanya. Jadi kurang lebih ini beberapa hal yang dapat menghambat atau menjalankan usaha customer handling oleh agen manusia. Nah, solusinya bagaimana? Kita bisa menggunakan salah satu tools yang kita kenal sebagai AI Powered Chatbot. Nah, apa yang bisa diselesaikan atau solusi yang bisa diberikan ya dengan AI Powered Chatbot ini? Jadi kalau tadi kita lihat dari 5 masalah yang di halaman sebelumnya, dengan menggunakan AI Powered Chatbot, paling tidak kita dapat menangani beberapa pembicaraan secara bersamaan. Respon bisa lebih cepat dengan informasi yang lebih konsisten tentunya. Ketiga, jawaban yang diberikan pun juga objektif dan nggak bias gitu, tergantung siapa nih yang customer yang saya hadapi, saya ajak bicara. Itu chatbot tidak peduli gitu, jawabannya akan selalu objektif. Dan keempat, kemungkinan hanya akan butuh satu kali pelatihan di awal dalam memberikan knowledge ya atau training buat si bot ini, dan kemudian hari ya hanya melakukan monitoring yang terus berkelanjutan. Dan terakhir, si chatbot ini punya potensi ya untuk belajar dan terus-menerus dan berkembang melalui machine learning. Nanti kita coba bahas gitu ya mengenai apa itu machine learning dan AI. Dari riset ini, dari Salesforce Research 2019, dibilang sudah ada sekitar 23% perusahaan yang menggunakan chatbot. 31%-nya akan menggunakan chatbot. Dan sisanya, sekitar 136% ini menjadi proyeksi pertumbuhan pengguna chatbot pada waktu itu ya, di tahun 2019. Nah,
Kalau tahun ini bagaimana? Tentunya angkanya sudah lebih tinggi gitu. Angka ini mungkin akan sedikit menakutkan, di mana chatbot apakah bisa nanti menggantikan manusia seutuhnya. Di sini saya mau tekankan bahwa chatbot memang punya beberapa keunggulan ya, tapi manusia tetap memegang peranan penting dalam beberapa situasi yang kompleks dan butuh pengertian secara emosional, memberikan empati dan bantuan khusus kepada si pelanggan. Mungkin dari beberapa kita yang sebelumnya beranggapan bahwa chatbot dan AI itu adalah satu kata definisi yang sama, padahal bukan. Analoginya, si AI ini adalah otak dari chatbot yang dapat membantu memahami konteks lebih dalam dan membantu dia untuk mengambil keputusan tanpa bantuan manusia. Ini contohnya ya, mungkin secara gamblangnya di sebelah kiri itu ada chatbot yang tradisional, yang sebelah kanan itu chatbot yang ada AI power-nya. Nah, kalau dilihat nih di sebelah kiri, si bot menyediakan opsi pilihan. Karena dia sifatnya rule-based atau tergantung peraturan yang sudah dibuat sebelumnya atau di program sebelumnya, si chatbot tidak memahami apa yang diminta oleh Lisa. Jadi si chatbot hanya mengulang pertanyaan yang sama. Nah, beda dengan yang kasus di sebelah kanan. Awalnya mungkin sama ya, kita dikasih opsi, Anda mau melakukan apa? Nah, tapi Lisa nggak pilih. Dari situ dia langsung bilang, saya mau menukar pesanan saya dengan yang berbeda. Karena dia AI, ya, dia paham konteks, dia paham permintaannya, maka dia langsung jawab, oke, jangan khawatir, saya bisa bantu Anda. Dia tahu, oh ini dia mau nuker barang dengan ukuran yang berbeda. Ukuran apa yang Anda cari? Bisa jawab. Nah, keuntungan dan use case chatbot dalam operational business. Di sini saya ambil contoh ada 3 use cases ya. Ada sales, customer support, sama marketing. Contohnya di sales, cara benefitnya kita bisa merampingkan funnel penjualan dan juga leads. Use case lain, customer support. Di sini namanya chatbot, dia tersedia 24 jam selama 7 hari setiap saat, dukungan pelanggan dan bantuan secara instan. Jadi sebagai tim CS nih, saya maunya chatbot itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah, yang simple, repetitif, ya, dan udah ada guidebook-nya. Yang terakhir, marketing. Pengennya juga bisa memberikan rekomendasi yang terpersonalisasi. Praktik terbaiknya untuk menerapkan AI chatbot itu di dalam bisnis seperti apa? Ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, paling enggak kita tahu objektifnya menggunakan chatbot ini apa, dan use case itu juga harus clear untuk tujuan apa. Dan untuk bisa berfungsi dengan baik, si chatbot tadi harus diberikan pelatihan atau at least dataset yang cukup agar dia memahami gitu ya, knowledge yang baik gitu. Yang 3, harus dilakukan pemantauan dan pengaruhan rutin, karena ya tadi secara informasi produk atau jasa itu bisa berkembang. Dan keempat, perlu ada kolaborasi yang baik antara AI dan IQ manusia. Jadi jangan kayak chatbot itu dibiarkan berjalan sendiri tanpa pengawasan dan kayak fallback gitu. Jadi apabila chatbot nggak berfungsi, tetap ada second plan, yaitu human agent yang bekerja di belakangnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, kalau saya boleh tarik ini ya benang merahnya bahwa satu nih, customer handling yang baik bisa hampir dipastikan membawa pertumbuhan bisnis yang baik pula. Dan penggunaan chatbot tadi bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas ya. Misalkan layani banyak channel dan pembicaraan sekaligus, responsnya cepat dan informasi yang diberikan pun lebih konsisten, tersedia setiap saat 24/7, dan agen manusia juga bisa fokus ke masalah yang lebih kompleks gitu. Jadi biarkan yang simple dan repetitif diberikan ke si chatbotnya. Nah, si AI power chatbot ini bisa membuat interaksi dengan pelanggan menjadi lebih relevan, lebih berempati, dan terpersonalisasi. Tapi bukan berarti bahwa ini ya, sebuah chatbot tanpa AI itu tidak berguna gitu loh. Tetap ada gunanya, tapi dengan menyematkan AI sebagai otak dari si chatbot itu, yaitu tadi output yang diberikan pun akan menjadi relevan dan punya empati gitu, dan lebih dekat gitu ke si human-nya atau pelanggannya tadi. Nah, dampak penggunaan chatbot untuk bisnis itu bisa membantu meningkatkan penjualan, menurunkan biaya operasional, dan memberikan pengalaman bagi pelanggan yang lebih baik. Di era di mana kecepatan layanan itu lebih penting dari sebelumnya, AI chatbot bisa membantu perusahaan selangkah lebih maju dibandingkan kompetitor lain. Oke, demikian materi dari saya. Terima kasih.